Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, ada sebuah pertanyaan dari saudara kita, Abu Abdul Ghaffar, waffaqahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, saya mau bertanya, apakah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah termasuk ayat atau bukan? Sebab ada yang membaca surat Al-Fatihah waktu salat, sebab ada yang membacanya dengan mengeraskannya saat membaca Al-Fatihah, dan ada juga yang langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka manakah yang lebih utama saat kita menjadi imam salat, mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat ke-30 dari surat An-Naml dengan kesepakatan para ulama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun di luar ayat ini, maka bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat yang lebih kuat bukan merupakan bagian dari surat, tapi dia adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembatas antara surat yang satu dengan surat yang lain, yaitu untuk menunjukkan bahwasanya surat yang sebelumnya sudah selesai dan kita akan berpindah kepada surat yang lain. Jadi dia adalah dia adalah ayat yang terletak di antara surat-surat Al-Qur'an. Dan ini ditegaskan oleh sebuah hadis qudsi yang sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi as-salah, yakni surat Al-Fatihah, antara diriku dengan hambaku setengah-setengah. Kalau hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka aku mengatakan hambaku telah memujiku. Sampai akhir hadis. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Fatihah sebagai as-salah, karena dia adalah rukun yang penting dalam salat. Dan arti hadisnya adalah, aku telah membagi Al-Fatihah antara hambaku, antara diriku dengan hambaku setengah-setengah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fatihah ini dengan penyebutan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yang ini menunjukkan bahwasanya ayat pertama surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dia adalah ayat sebelum surat Al-Fatihah. Adapun tentang pensyariatan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak mengeraskannya, maka sebagian besar riwayat dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar memulai bacaan mereka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam riwayat Ashabus Sunan, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah disebutkan bahwasanya mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah yang diriwayatkan dalam sebagian besar hadis-hadis. Sebagian besar hadis menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Namun ada sedikit riwayat, di antaranya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwasanya beliau mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah SAW, yang kemudian dipahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga kadang-kadang mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berdasarkan apa yang kami sampaikan di depan, ya, yang lebih afdal adalah tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, karena itu bukan bagian dari Al-Fatihah, dan juga
karena Rasulullah SAW dan para sahabat sebagian besar mereka tidak mengeraskannya di sebagian besar waktu mereka. Adapun kalau untuk sebuah keperluan, untuk sebuah maslahat, kita mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak masalah. Karena seperti yang disampaikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga kadang-kadang mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama, maka kita hendaknya bisa melapangkan dada kita dan bertoleransi untuk pendapat yang menyelisihi pendapat kita dalam permasalahan ini. Demikian, Allahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.